Selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar, tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Gunung Slamet bukan gunung asing bagi pendaki Jawa Tengah. Ia tinggi, ia luas, dan ia terkenal tidak banyak bicara. Tahun 1985, belum ada GPS, belum ada ponsel, belum ada media sosial. Kalau seseorang hilang di gunung, yang tersisa hanya cerita dan penyesalan. Alex, Iqbal, dan Gagah bukan pendaki profesional. Mereka bertiga sahabat lama, sering naik gunung kecil, sering camping seadanya. Gunung Slamet bukan target ambisius, bukan untuk menaklukkan, bukan untuk pembuktian diri. Mereka hanya ingin naik dan turun bersama, itu saja. Alex paling berpengalaman di antara mereka. Iqbal paling ceria, paling banyak bicara. Dan Gagah yang paling pendiam, tapi selalu bisa diandalkan. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, udara masih dingin. Kabut tipis menggantung di jalan. Di dalam kendaraan, tidak ada obrolan berat, hanya tawa kecil, candaan receh. Iqbal sempat berkata, "Yang penting jangan tersesat." Ya, Alex tertawa. "Tenang aja, jalurnya jelas. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh. Hari itu terlihat normal." Di base camp, mereka mencatat nama, peralatan dicek sekilas. Seorang warga bertanya, "Mau naik bertiga?" Alex mengangguk. "Cuaca sering berubah cepat," kata warga itu. Alex menjawab singkat, "Iya Pak, tidak ada larangan keras. Tidak ada tanda bahaya mencolok. Peringatan itu masuk lalu lewat. Jalur awal masih ramah, tanah padat, pepohonan rapi. Iqbal paling depan, Gagah di tengah, Alex di belakang. Mereka bercanda mengeluh ringan, sesekali berhenti minum. Gunung Slamet belum menunjukkan wajah aslinya. Menjelang siang, kabut mulai turun, awalnya tipis, lalu semakin tebal. Pandangan tinggal beberapa meter, Alex mulai memperlambat langkah. "Jangan terlalu jauh," katanya. Iqbal mengangguk, tapi tetap beberapa langkah di depan. Tidak ada rasa takut, belum. Semakin naik, jalur bercabang kecil. Bekas tapak kaki tidak jelas. Alex berhenti, mencocokkan dengan ingatan. "Kayaknya ke kanan," katanya. Mereka belok. 15 menit berjalan, jalur terasa aneh. Terlalu sepi, terlalu sempit. Alex berhenti lagi. "Kita balik." Mereka memutar arah. Tapi jalur tadi tidak ditemukan. Iqbal mulai diam. Gagah menoleh ke sekitar. Alex menarik napas panjang. "Tenang," katanya, "mungkin cuma muter sedikit." Padahal di dalam kepalanya ada satu pikiran yang mulai muncul. Ini nggak beres. Hujan turun tiba-tiba. Bukan deras, tapi cukup membuat jalur licin. Mereka memutuskan tetap naik sedikit lagi, mencari tempat datar, keputusan kecil. Tapi di gunung, keputusan kecil bisa berakibat panjang. Mereka menemukan tanah relatif datar, tenda didirikan seadanya, api unggun sulit menyala. Iqbal mulai mengeluh dingin. Gagah membantu tanpa banyak bicara. Alex duduk, menatap kabut, perasaannya tidak enak. Malam di Gunung Slamet tidak ramai. Tidak ada suara serangga berlebihan, hanya angin dan dedaunan. Alex tidak bisa tidur. Ia merasa mereka terlalu dalam, terlalu cepat, terlalu ceroboh. Di luar tenda, kabut bergerak pelan seolah hidup. Pagi datang, tanpa kejelasan. Kabut masih tebal, jalur tidak terlihat. Iqbal terlihat pucat. Gagah lebih diam dari biasanya. Alex membuat keputusan, "Kita turun." Iqbal mengangguk cepat. Gagah hanya berkata, "Iya." Mereka mengikuti jalur yang dianggap benar. Turun, terus turun. Tapi tidak ada tanda familiar, tidak ada penanda, tidak ada bekas jalur kemarin. Iqbal mulai panik. "Ini bukan jalur kita." Alex berhenti. Menyadari satu hal pahit, mereka tersesat. Iqbal meninggikan suara. Katanya jalurnya jelas. Alex terdiam. Gagah mencoba menenangkan. "Pelan-pelan aja." Tapi suara gemetar. Mereka manusia, bukan tim SAR. Dan rasa takut mulai mengambil alih. Saat menuruni lereng licin, Iqbal terpeleset, tubuhnya jatuh, membentur batu. Sunyi. Alex berlari. Gagah menyusul. Iqbal terbaring, tidak bergerak. Alex memeriksa napas. Lemah, sangat lemah. Mereka tidak punya alat medis, tidak ada sinyal, tidak ada bantuan. Gunung Slamet tetap diam. Dan di sanalah cerita mereka berubah selamanya. Pendakian ini belum selesai. Tapi sejak saat itu tidak akan pernah sama. Karena di Gunung Slamet,
Kesalahan pertama jarang jadi yang terakhir, jeda panjang. Dan pagi itu, 3 sahabat mulai kehilangan satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar siap saat menyadari satu teman sudah tidak bisa bangun lagi. Dan di gunung, tidak ada waktu untuk berkabung lama. Karena rasa panik datang lebih dulu daripada air mata. Iqbal terbaring di tanah. Tubuhnya miring, wajahnya pucat. Matanya setengah terbuka, tapi tidak fokus. Alex berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh leher Iqbal. Napas ada, tapi sangat lemah. Bal, dengar aku. Suara Alex pecah, tidak ada jawaban. Gagah berdiri beberapa langkah di belakang, wajahnya kosong. Bukan karena tidak peduli, tapi karena pikirannya belum sampai pada kenyataan. Beberapa menit berlalu tanpa satupun dari mereka bicara. Hanya suara angin dan dedaunan basah. Alex mencoba segalanya yang ia tahu, membuka jaket Iqbal, mengangkat kepala sedikit, menjaga tubuhnya tetap hangat. Gagah membantu tanpa banyak bicara. Mereka tidak punya perban, tidak punya obat, hanya kain seadanya. Iqbal sempat membuka mata, sangat singkat. Bibirnya bergerak seolah ingin bicara. Alex mendekatkan telinga, tidak ada suara jelas. Hanya hembusan napas yang kemudian makin pelan dan akhirnya berhenti. Alex menunggu 1 menit, 2 menit. Ia berharap Iqbal bernapas lagi. Gagah menoleh. Perlahan, suaranya pelan. Alex menggeleng seolah menolak. Tapi tubuh Iqbal tidak lagi hangat. Dan di sanalah, tanpa teriakan, tanpa tangisan keras, mereka kehilangan satu sahabat. Gunung Slamet tetap diam. Tidak ada yang langsung menangis. Bukan karena kuat, tapi karena terlalu kaget. Alex duduk bersandar ke pohon, tatapannya kosong. Gagah jongkok, menunduk lama. Mereka berdua sadar, situasi ini sudah di luar kemampuan mereka. Iqbal tidak bisa dibawa turun, dan mereka masih tersesat. Alex akhirnya bicara. Kita nggak bisa tinggal lama. Gagah mengangguk pelan. Kalau kita di sini terus, kita juga bisa mati. Kalimat itu kejam, tapi nyata. Mereka menutup tubuh Iqbal dengan jas hujan, meletakkan tas di sampingnya. Tidak ada doa panjang, hanya hening. Alex berkata pelan, "Maaf." Mereka berjalan lagi, kali ini lebih pelan, lebih sunyi. Tidak ada candaan, tidak ada keluhan kecil. Setiap langkah terasa berat. Alex beberapa kali menoleh ke belakang, seolah berharap Iqbal bangun dan mengikuti, tapi hutan tidak berubah. Jalur semakin tidak jelas. Kadang seperti turun, tapi kemudian naik lagi. Kabut menutup pandangan. Alex mulai membuat tanda di pohon. Tapi tanda itu sering muncul kembali. Gagah mulai bertanya, ini bukan tempat yang sama, kan? Alex tidak langsung menjawab, karena di dalam hatinya, ia juga ragu. Hari berganti sore, tenaga menipis. Mereka jarang bicara, hanya isyarat tangan, hanya anggukan. Gagah sempat terpeleset, tapi masih bisa bangun. Alex sadar, kalau satu orang lagi jatuh, tidak ada ruang untuk kesalahan. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Tidak ada tenda, tidak ada api. Hanya jaket basah dan tubuh menggigil. Gagah duduk memeluk lutut. Alex menatap gelap. Malam itu lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Hanya angin yang sesekali membawa suara, seperti langkah lalu hilang. Gagah mulai bicara pelan, hampir berbisik. Kalau besok kita nggak nemu jalan, Alex memotong. Kita pasti nemu, tapi suaranya tidak yakin. Gagah mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Pagi datang tanpa matahari jelas. Kabut masih tebal. Gagah terlihat sangat lemah. Langkahnya melambat. Alex memaksa berhenti lebih sering. Air hampir habis, makanan tinggal sedikit. Mereka sadar waktu tidak berpihak. Siang hari, Gagah duduk dan tidak langsung berdiri. Capek, katanya. Alex menyuruh istirahat sebentar, tapi Gagah tidak bangun lagi. Bukan pingsan, tapi kehilangan semangat. Aku nggak kuat, Lex. Kalimat itu lebih menakutkan dari luka fisik. Alex meninggikan suara. Kalau kamu berhenti, kita dua-duanya habis. Gagah menunduk. Aku tahu, tapi kakiku nggak nurut. Alex menarik napas panjang. Ia tahu marah tidak menyelesaikan apapun. Sore itu, Alex mengambil keputusan. Ia harus turun sendiri, mencari bantuan. Gagah menatap Alex lama. Kamu yakin? Alex mengangguk. Kalau kita berdua di sini, nggak ada yang selamat. Gagah terdiam. Lalu berkata pelan, kalau kamu ketemu orang, bilang aku di sini. Mereka berpelukan singkat. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata heroik, hanya kalimat sederhana, hati-hati. Alex berjalan menjauh. Dan saat ia menoleh sekali lagi,
Gagah masih duduk, diam, menatap hutan. Itu terakhir kali Alex melihatnya. Di Gunung Slamet tahun 1985, satu sahabat telah pergi, satu ditinggalkan, dan satu lagi harus berjalan sendirian, membawa beban yang tidak pernah bisa diturunkan. Dan sejak saat itu, cerita ini tidak lagi tentang pendakian, melainkan tentang pilihan yang tidak pernah benar. Ada satu fase dalam hidup manusia di mana pilihan apapun akan terasa salah. Dan Alex memasuki fase itu saat ia melangkah pergi, meninggalkan satu-satunya orang yang tersisa. Gunung Slamet tidak meminta korban, ia hanya tidak mengembalikan semuanya. Alex berjalan sendirian. Langkah pertamanya terasa lebih berat daripada seluruh perjalanan naik kemarin. Bukan karena medan, bukan karena tanjakan, tapi karena satu hal yang tertinggal di belakang Gagah. Ia masih duduk di tempat itu, masih hidup, masih bernapas, dan Alex meninggalkannya. Setiap langkah menjauh membuat dadanya semakin sesak. Beberapa kali ia berhenti, menoleh ke belakang. Hutan sudah menelan sosok Gagah, tidak ada suara, tidak ada tanda. Alex memaksa diri bergerak, karena kalau ia berhenti, ia tahu keputusannya akan runtuh. Turun gunung tidak selalu lebih mudah. Di Slamet, jalur turun bisa lebih membingungkan. Tanah basah, akar licin, kabut semakin rapat. Alex beberapa kali hampir terpeleset. Setiap hampir jatuh, ia teringat Iqbal, tubuh tergeletak. Napas perlahan hilang, fokus gumamnya. Ia tidak boleh jatuh, tidak boleh berhenti. Semakin lama berjalan, pikiran Alex semakin kejam. Bagaimana kalau Gagah masih bertahan? Bagaimana kalau ia kuat satu hari lagi? Bagaimana kalau aku yang seharusnya tinggal tidak ada jawaban, hanya suara langkahnya sendiri, dan perasaan bersalah yang tumbuh seperti racun pelan-pelan? Alex sadar ia mungkin selamat secara fisik, tapi secara batin, ia sudah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Alex mulai merasa jalur ini tidak lurus. Beberapa pohon terasa familiar. Batu besar yang sama, batang pohon tumbang yang sama. Ia berhenti, menarik napas. "Aku muter," katanya pelan. Ia mengeluarkan pisau kecil, menggoreskan tanda di batang pohon, lalu berjalan lagi. 1 jam kemudian, ia melewati pohon itu lagi. Tanda itu masih ada. Alex duduk. Punggungnya bersandar ke pohon, air hampir habis. Tenaga menurun drastis. Disinilah gunung mulai menguji pikiran. Ia mendengar suara seperti langkah kaki. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia mendengar namanya dipanggil pelan, jauh. "Alex." Suaranya mirip Gagah. Alex menutup telinga, menggeleng keras. Bukan. Ia tahu kalau ia mengikuti suara itu, ia mungkin tidak akan keluar. Malam turun cepat, kabut berubah dingin. Alex tidak menemukan tempat ideal untuk bertahan. Ia hanya duduk, melingkari dirinya dengan jaket basah. Tidak ada api, tidak ada tenda. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia tidak tidur, ia hanya menunggu pagi, menunggu kesadaran, menunggu apapun selain mati. Pagi datang dengan kabut yang sama. Alex berdiri perlahan, kakinya kaku, pikirannya kosong. Ia berjalan tanpa arah pasti. Hanya satu prinsip, terus turun. Kalau ada air, ikuti. Kalau ada tanah landai, ikuti. Ia tidak lagi yakin jalur ini benar, tapi ia tahu diam bukan pilihan. Menjelang siang, Alex mendengar sesuatu, bukan angin, bukan dedaunan. Suara logam pelan tapi jelas. Ia berhenti, menajamkan telinga. Lalu, suara manusia. Alex berteriak, suaranya pecah, tidak terkontrol. Ia berlari, menabrak semak, dan di kejauhan ia melihat warna oranye. Alex tidak ingat bagaimana ia jatuh. Yang ia ingat adalah rasa hangat selimut, air di bibir, dan suara orang berkata, "Mas, sadar mas." Alex menangis, bukan karena selamat, tapi karena ia satu-satunya yang keluar. Di tenda darurat, seseorang bertanya pelan, "Kamu naik berapa orang?" Alex terdiam lama. 3. "Yang 2 di mana?" Alex menutup mata. "Di atas." Tidak ada penjelasan panjang, semua orang mengerti, dan sejak itu status berubah dari pendaki menjadi korban. Alex dipaksa istirahat singkat, lalu ia ikut naik kembali. Bersama tim SAR, langkahnya goyah. Bukan karena lelah, tapi karena takut menemukan apa yang sudah ia duga. Setiap meter naik, dadanya semakin sesak. Mereka menemukan Iqbal lebih dulu, masih di tempat yang sama, tubuhnya sudah dingin. Seseorang membuka jas hujan, hening, tidak ada doa keras, hanya anggukan pelan. Alex menjauh, ia muntah. Bukan karena bau, tapi karena kenyataan.
Mereka menuju titik terakhir gagah. Alex menunjuk lokasi. Di sini, tapi tempat itu kosong, tidak ada gagah, hanya tas, hanya bekas duduk. Tim SAR menyisir, memanggil, menyusuri lereng. Tidak ada jawaban. Hari pertama tidak membuahkan hasil. Hari kedua, cuaca memburuk. Hari ketiga, harapan mulai tipis. Nama gagah dipanggil berkali-kali, tidak ada sahutan. Alex mulai menyalahkan diri sendiri dengan lebih kejam. Hari ketujuh, keputusan diambil, risiko terlalu tinggi, cuaca tidak mendukung, pencarian dihentikan. Kalimat itu tidak terdengar adil, tapi itulah gunung. Gagah dinyatakan hilang. Alex pulang. Orang-orang berkata ia beruntung, ia tidak merasa begitu. Malam-malamnya penuh mimpi yang sama, hutan, kabut, dan dua wajah yang diam menatap. Ia berhenti mendaki selamanya. Warga sekitar Slamet masih bercerita tentang pendaki yang melihat api unggun kecil di jalur lama, tentang suara dua orang bercakap saat malam sepi, dan tentang seorang pria yang berjalan sendirian menuruni hutan tapi tidak pernah sampai. Kisah Gunung Slamet tahun 1985 bukan kisah mistis. Ini kisah manusia dan batas kemampuannya, tentang keputusan yang harus diambil saat semua pilihan terasa salah. Dan satu pelajaran yang tidak pernah tertulis di papan jalur, gunung tidak pernah berjanji semua orang bisa pulang. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.